sebelumnya sudah ekspor, kemudian di reimpor gitu ya. Itu bisa jadi karena diniatkan atau sudah diberitahukan bahwa barangnya mau diimpor kembali nih. Nah, itu kita sebut sebagai ekspor sementara ya, karena sudah diberitahukan. Atau bisa jadi dadakan ketika misalnya di reject gitu ya di luar negeri, kemudian di reimpor kembali gitu. Jadi nggak diberitahukan pada saat ekspornya. Nah, sekarang pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan impor sementara. Nah, impor sementara ini kebalikannya dari ekspor sementara tadi. Jadi di mana importir importir atau yang mau mengimpor sementara suatu barang itu digunakan di Indonesia ini hanya sementara waktu saja. Jadi tidak permanen. Alias kalau kita bisa bilang impor sementara ini bukan ditransaksikan atau diperjualbelikan. Jadi transaksinya bukan jual beli, tapi disewa atau dipinjam gitu ya. Intinya adalah ketika barang tersebut dipinjam atau disewa gitu ya. Ini kan tidak berpindah kepemilikannya, beda dengan transaksi jual beli. Ya, mungkin bisa ditangkap ya sampai saat ini. Kalau jual beli kan pindah kepemilikan dari yang sebelumnya punyanya penjual di luar negeri menjadi milik pembeli di Indonesia. Kalau di impor sementara ini berarti si importir di Indonesia ini hanya menggunakan sementara waktu saja, jadi tidak berpindah kepemilikan. Gitu ya. Makanya impor sementara ini sudah diatur di Undang-Undang Kepabeanan, di Undang-Undang 17 tahun 2006, ya, yaitu di pasal 10D. Ya, di pasal 10D itu kalau rekan-rekan lihat itu khusus mengatur impor sementara sampai dengan yang berkaitan dengan yang tadi saya bilang, yaitu jangka waktunya, di mana impor sementara ini punya batas jangka waktu sendiri, gitu ya. Jadi tidak permanen. Nah, di pasal 10D Undang-Undang ini, impor sementara itu dibatasi 3 tahun. Ya, 3 tahun, maksimal 3 tahun itu harus diekspor kembali. Nah, tapi apakah pada saat importir atau rekan-rekan sekalian ya yang sudah menjadi importir ini ketika mau impor sementara sudah langsung diberikan 3 tahun? Belum tentu ya. Jadi nanti tergantung bukti dukungnya gitu ya, kemudian kontraknya misalnya dengan si pemilik barang di luar negeri ini seperti apa gitu. Jadi nanti bea cukai akan melihat bukti-bukti dukung tersebut. Ya intinya pembatasannya yaitu sampai dengan 3 tahun. Ketika barang impor sementara itu sudah digunakan di Indonesia, batasnya 3 tahun harus diekspor kembali dulu. Kalau misalnya masih mau dipakai gimana? Nah, kalau masih mau dipakai tetap harus diekspor kembali dulu, gitu ya. Itu memang sudah aturan dari Undang-Undang Kepabeanan. Nah, di Undang-Undang Kepabeanan ini juga di pasal 10D ya, itu mengamanahkan pemerintah khususnya di sini bea cukai ya untuk mengatur lebih lanjut terkait impor sementara ini yaitu di PMK 178 ya. Kalau rekan-rekan sekalian mau mencari PMK, mungkin pengajar seminar yang sebelumnya sudah menyampaikan atau belum, tapi nggak apa-apa saya sampaikan juga di sini. Selain mungkin di Google ya atau di situs pencarian, rekan-rekan bisa mencari peraturan, bukan hanya peraturan Menteri Keuangan ya, tapi juga peraturan-peraturan lain ya, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan Menteri atau mungkin peraturan di bawahnya. Nah, tapi Kementerian Keuangan sendiri itu punya yang namanya JDIH ya. Jadi JDIH itu kumpulan aturan-aturan di situ resmi dari Kementerian Keuangan, gitu ya. Termasuk PMK 178, kemudian Undang-Undang Kepabeanan, PMK 106 itu juga bisa rekan-rekan download di situ langsung. Gitu ya. Kalau misalnya di mesin pencarian itu tidak ditemukan, tapi biasanya ditemukan juga sih dan masuknya ke JDIH Kemenkeu itu juga.
di aturan peraturan Menteri Keuangannya ini diatur di 178 dan 106. Ini untuk impor sementara umum. Nah, tapi kita lihat ini kita skip ke slide selanjutnya dulu ya. Impor sementara ini tidak terbatas hanya impor sementara umum saja. Jadi impor sementara ini ada beberapa jenis ya yang diatur oleh pemerintah, dalam hal ini bea cukai. Ya, ada impor sementara umum, ada impor sementara menggunakan dokumen karnet, ada impor sementara khusus kapal wisata asing, dan ada juga impor sementara khusus kendaraan di lintas batas atau di lintas perbatasan darat negara Indonesia. Ya, perbatasan darat negara Indonesia ini yang kita ketahui ada 3 ya. Perbatasan darat Kalimantan dengan Malaysia, kemudian Papua dengan Papua New Guinea, dan satu lagi di Timur Timur ya dengan RDTL atau Republik Demokrasi Timur Leste. Nah, ini adalah keempat kategori atau 4 jenis impor sementara yang bisa dipilih oleh importir. Tentunya berbeda-beda ya, walaupun sama-sama impor sementara, tapi ada perbedaan dari sisi prosedur, dari sisi dokumentasi ya, di mana seperti misalnya karnet gitu ya, karnet ataupun impor sementara Yah dan Cruise ini hanya menggunakan satu single dokumen saja. Jadi satu dokumen untuk alur proses impor sementara dari awal sampai dengan penyelesaian. Nah, itu rekan-rekan bisa menggunakan dokumen karnet, ataupun kalau misalnya impor sementaranya khusus kapal wisata asing, itu bisa menggunakan yang namanya vessel declaration. Nah, tapi detailnya nggak mungkin saya jelaskan di sini ya. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran dengan detailnya, itu nanti bisa ikut di bootcamp kita ya, bootcamp Sekolah Ekspor Impor. Di situ akan dijelaskan lebih detail terkait dengan dokumen karnet seperti apa, kemudian prosedurnya, kemudian kalau misalnya menggunakan kapal wisata asing itu vessel declaration seperti apa, formatnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Sepertinya ada yang bocor ya. Ya. Kemudian untuk yang terakhir, yang lintas batas ya, nanti kita akan bahas sedikit detail terkait dengan impor sementara umum, karena di slide ini lebih detailnya terkait impor sementara umum ya. Yang lintas batas ini khusus kendaraan pelintas batas. Gitu. Jadi di 3 perbatasan darat yang tadi sudah saya sampaikan, itu difasilitasi untuk melintas ya, untuk kendaraan bermotornya, di mana kendaraan bermotor ini kan walaupun judulnya kendaraan bermotor ya, tapi dia termasuk barang, dan barang ini adalah ketika dia keluar masuk wilayah Indonesia ya, wilayah kepabeanan Indonesia, maka dalam pengawasan bea cukai. Jadi kendaraan bermotor ini akan difasilitasi dengan menggunakan satu single dokumen juga. Ya, kalau tadi untuk kapal wisata asing vessel declaration, kalau lintas batas namanya vehicle declaration. Nah, kalau misalnya ada yang mau tahu lebih detailnya juga, nanti bisa di bootcamp kita ya. Nah, saya akan kembali ke slide sebelumnya terkait dengan syarat impor sementara. Gitu. Oh, ini kayaknya salah judul, maaf ya. Ya, ini syarat impor sementara. Jadi yang pertama, tidak habis dipakai, ya, baik fungsi maupun bentuk. Iqbal. Kayaknya. Oh, beda. Ya, makasih.
Ya, jadi syarat yang pertama itu tidak habis pakai ya, baik secara fungsi maupun bentuk. Ini maksudnya gimana sih? Nah, barang-barang yang bisa diimpor sementara itu harus tidak habis dipakai. Kayak misalnya beras atau bensin atau makanan gitu ya. Itu kan pasti digunakannya bukan hanya ditaruh, tapi pasti dihabiskan gitu ya, dimakan atau mungkin bensin ini sifatnya digunakan sampai dengan habis gitu ya. Nah, itu barang-barang yang tidak bisa diimpor sementara tentunya karena sesuai judulnya impor sementara ya harus diekspor kembali tadi ya. Nah, dimana kalau misalnya barang-barang ini tidak apa namanya habis dipakai itu tidak mungkin bisa diekspor kembali karena sudah habis dipakai di Indonesia. Itu syarat yang pertama. Apapun itu ya, apapun itu maksudnya menggunakan jenis impor sementara yang tadi itu yang ada apa 4 tadi sama semua syaratnya seperti ini. Nah, kemudian barangnya tidak berubah secara hakiki. Nah, ini jadi pada saat impor sementaranya itu pasti akan diperiksa oleh bea cukai, fisik barangnya seperti apa. Apakah barang ini nanti bisa berubah secara hakiki. Jadi misalnya barangnya nggak habis dipakai nih, tapi barangnya besi, hanya besi aja gitu ya. Hanya besi, misalnya digunakan untuk tiang penyangga. Nah, tapi besi di sini nanti bisa jadi berubah secara hakiki. Gitu. Jadi ketika memang besi tersebut eh, apa namanya diindikasi bisa berubah, nah ini bisa jadi tidak diizinkan untuk diimpor sementara. Gitu. Jadi biasanya barang-barang impor sementara itu barang-barang yang eh, barang jadi gitu, barang yang kompleks gitu ya, yang sudah berbentuk dan sudah bisa diidentifikasi gitu ya, dan pada saat ekspornya itu bisa diidentifikasi sebagai barang yang sama. Nah, ini masuk ke syarat yang ketiga gitu ya. Jadi bisa diidentifikasi merupakan barang yang sama impor dan pada saat ekspor kembalinya. Makanya di impor sementara ini mungkin seperti yang reimpor kemarin sudah dijelaskan sama Pak Pracoyo ya, ada pemeriksaan fisik. Kalau reimpor itu pada saat ekspornya itu diperiksa fisik, pada saat terimpornya itu diperiksa fisik juga. Untuk apa pemeriksaan fisik ini? Untuk memastikan bahwa barangnya benar-benar sama, gitu ya, barang-barang yang sama, sama juga dengan impor sementara ini. Pada saat impornya itu diperiksa fisik dan pada saat ekspornya itu diperiksa fisik juga untuk memastikan bahwa barang yang diekspor kembali ini adalah barang yang pada saat diimpor itu barang yang sama. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah tujuan penggunaan yang jelas. Jadi kalau di impor sementara umum ini berkaitan dengan fasilitas yang bisa diberikan. Gitu ya. Jadi di pasal 10D tadi di Undang-Undang Kepabeanan, kalau rekan-rekan lihat itu ada dua fasilitas yang diberikan terhadap impor sementara. Yang pertama adalah pembebasan dan yang kedua keringanan. Nah, ini nanti akan dibedakan sesuai, bisa jadi sesuai dengan tujuan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tujuannya hanya bisa mendapatkan keringanan, maka diberikan fasilitas keringanan. Tapi kalau misalnya tujuannya bisa mendapatkan pembebasan, maka bisa mendapatkan pembebasan. Nah, ini sebenarnya bisa rekan-rekan sendiri lihat di PMK 178 tadi ya, barang-barang apa saja dan dengan tujuan apa saja yang bisa mendapatkan pembebasan dan barang-barang apa saja yang hanya bisa mendapatkan fasilitas keringanan seperti itu. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah bukti pendukung akan diekspor. Nah, ini tentunya salah satu hal yang penting ya, bukti dukung ini atau dokumen pendukung pada saat barang tersebut diimpor. Nah, ini akan diperiksa juga. Jadi selain barangnya yang diperiksa fisiknya, dokumen-dokumennya juga akan diperiksa oleh bea cukai. Gitu ya, karena dokumen ini nanti selain untuk membuktikan bahwa barang ini akan diekspor kembali, juga untuk menentukan berapa lama jangka waktu yang bisa diberikan, gitu ya. Walaupun
misalnya diberikan pertama kali itu tidak langsung 3 tahun, tapi nanti importir bisa mengajukan yang namanya permohonan perpanjangan, gitu ya. Nah, itu nanti harus dilengkapi nih bukti pendukungnya agar impor sementaranya bisa disetujui sama bea cukai. Nah, kemudian tadi sudah saya bahas sedikit ya terkait dengan pembebasan dan keringanan. Sebenarnya di Undang-Undang Kepabeanan di pasal 10D, keringanan itu diberikannya adalah 5%, gitu ya. Jadi hanya bayar 5% per bulan, tergantung lamanya barang impor sementara ini digunakan di Indonesia itu berapa bulan. Nah, itu 5% per bulan di undang-undang, dibatasinya 5%. Tapi di PMK ini dikecilin lagi nih. Jadi perbaiki hati ya pemerintah ya. Dari yang di undang-undang dibatasinya 5%, di PMK ini hanya diberikan diminta untuk membayar 2% saja. 2% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Ya, kalau pembebasan tadi tentunya 100% ya, karena sesuai namanya pembebasan 100%. Ini tadi sudah. Nah, kemudian ini adalah detail dari pemberian fasilitas pembebasan dan juga keringanan yang ada di impor sementara umum. Ya, tadi kan saya jelaskan di sini ada impor sementara umum, karnet, krus, dan lintas batas ya, di mana di tiga ini, di karnet, ya, dan krus, dan juga lintas batas ya, saya boleh coret-coret dikit. Nah, di sini ini tadi saya bilang pakai single dokumen, gitu ya. Sedangkan impor sementara umum ini tidak menggunakan single dokumen, jadi harus ada permohonannya dulu, gitu ya. Kemudian pada saat barangnya datang harus bikin PIB, ya, pemberitahuan impor barang. Kemudian pada saat barangnya diekspor kembali harus ada PEB. Ya, nah ini kan berarti ada banyak dokumen ya yang harus disampaikan. Gitu ya. Tapi kalau untuk yang tiga ini hanya menggunakan satu dokumen saja. Tapi untuk impor sementara umum ini lebih fleksibel, barangnya lebih banyak yang bisa diimpor sementara menggunakan impor sementara umum. Gitu ya. Nah, di impor sementara umum ini ada pembebasan dan keringanan. Intinya di pembebasan pada saat barang tersebut diimpor sementara, ya, ketika mendapat pembebasan itu tidak bayar sama sekali, tapi hanya menjaminkan sebesar bea masuk, PPN, dan PPNBM yang seharusnya dibayar kalau ada ya, kalau misalnya barang mewah, gitu. Dan juga PPh itu dijaminkan. Sedangkan untuk keringanan yang tadi ya sesuai dengan PMK-nya bayarnya 2% per bulan. Ya, 2% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Jadi kalau misalnya impor sementara 3 bulan, ya udah 2% dikali 3 bulan dikali bea masuk yang seharusnya dibayar berapa. Misalnya bea masuk yang seharusnya dibayar sebenarnya harus bayar 100 juta gitu ya untuk bea masuknya. Nah, kalau misalnya mendapat keringanan karena ini impor sementara, maka tinggal dikalikan saja 2% dikali 3 bulan dikali 100 juta. Seperti itu ya. Kemudian jaminannya itu selisihnya antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang sudah dibayar. Karena kan sisanya sudah dibayar ya. Jadi dijaminkannya itu hanya selisihnya saja. Nah, kemudian kalau untuk PPN-nya ini dibedakan menjadi dua ya, non jasa kena pajak dan jasa kena pajak. Intinya yang non jasa kena pajak pada saat impor sementaranya importir ini tidak melampirkan SKTJLN dari Direktorat Jenderal Pajak, gitu ya, surat keterangan jasa luar negeri, gitu. Maka PPN-nya harus dibayar. Tapi kalau misalnya ada SKTJLN dari Direktorat Jenderal Pajak, maka PPN-nya tidak perlu dibayar, tapi hanya dijaminkan. Gitu ya. Begitu juga PPh ini sama dengan pembebasan, hanya dijaminkan saja. Kenapa sih ada jaminan? Karena impor sementara ini adalah barang impor sementara ini adalah barang yang diawasi bea cukai. Nah, ini di state ya, di undang-undang tadi di pasal 10D, barang selama di Indonesia itu diawasi oleh bea cukai, gitu ya. Jadi jangan sampai barangnya ini nggak diekspor kembali nih, gitu. Makanya ada jaminan di awal. Karena ketika misalnya barang tersebut tidak diekspor kembali, nah ini jaminannya bisa dicairkan ke kas negara. Nah, kemudian ini singkat aja, ketika permohonan impor sementara itu
untuk mendapatkan SCAP-nya, importir ini harus menyampaikan detail barangnya tentu saja ya, rincian barang lengkap, spesifikasi dan hash code, kemudian jangka waktunya ya sesuai dengan bukti dukung tadi yang sudah saya bahas sebelumnya ya tentu saja. Kemudian lokasi penggunaan. Nah, ini harus ditetapkan di awal dan tujuan penggunaan. Jadi ketika nanti setelah barangnya masuk ya ke Indonesia untuk diimpor sementara, itu hanya bisa digunakan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan di awal sesuai yang tercantum di SCAP yang sudah disetujui oleh Bea Cukai. Seperti itu. Nanti kalau ada perubahan gimana? Nah, kalau ada perubahan bisa ya, mengajukan permohonan perubahan. Ya, jadi yang bisa diajukan selama barangnya ada di Indonesia dan belum habis ya jangka waktunya, nah, itu bisa diajukan perpanjangan ya. Yang pertama, asalkan belum lebih dari 3 tahun. Perpanjangan jangka waktu, kemudian bisa pindah lokasi penggunaan, dan juga bisa perubahan tujuan. Nah, kalau tidak, apa namanya, misalnya pindah lokasi nih, tapi nggak mengajukan izin, atau mengubah tujuan impor sementaranya tapi tidak mengajukan izin. Nah, ini otomatis cap-nya akan dicabut dan barangnya akan diminta untuk diekspor kembali ya, atau disegel. Nah, walaupun impor sementara ini default-nya ya sesuai dengan namanya, impor sementara harus diekspor kembali. Nah, tapi di Undang-Undang KPABNN atau di PMK ya lebih detailnya, barang impor sementara ini bisa diselesaikan selain diekspor kembali. Nah, tapi ini sangat-sangat dibatasi. Sangat-sangat dibatasi untuk tujuan tertentu. Gitu ya. Tujuan tertentu ini yang pertama ada tujuan tertentu ya, diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah. Jadi memang barang tersebut sangat bermanfaat dan uh, tidak ada yang belum ada yang bisa membuat di dalam negeri misalnya seperti itu ya, atau belum ada barang yang serupa gitu, atau mengalami kerusakan berat dalam penggunaan. Nah, ini bisa tidak dimungkinkan untuk dikembalikan ke luar negeri, atau mungkin pemiliknya ya udah rusak gitu ya misalnya seperti itu. Atau hilang tanpa ada unsur kesengajaan ya, atau barang impor sementara digunakan untuk tujuan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk. Itu yang pertama, tujuan tertentu. Atau yang kedua, jadi barang impor sementara ini dihibahkan. Nah, yang dimaksud dihibahkan ini tentu saja dihibahkannya oleh si pemilik barang ya yang ada di luar negeri. Jadi misalnya nggak tahu ya prosesnya gimana, mungkin ada permohonan dari pemerintah gitu ya, atau mungkin ya udahlah ini dihibahkan saja gitu ya. Nah, ini nanti akan diproses yang namanya SCAP pembebasan ya, atau master list gitu. Jadi untuk yang tujuan hibah kepada pemerintah pusat ini nanti akan apa namanya, terbitkan SCAP dari bea cukai, bea masuknya dibebaskan gitu. Jadi tidak perlu diekspor kembali dan bisa digunakan oleh pemerintah pusat gitu ya. Kemudian eh, yang terakhir, tujuan apa namanya, alasan terakhir ya kenapa barang impor sementara ini tidak bisa diekspor kembali adalah force majeure. Jadi keadaan memaksa ini ada banyak ya, diantaranya misalnya barangnya mengalami kecelakaan gitu ya, atau bencana alam misalnya, atau misalnya uh, tapi mudah-mudahan enggak ya, misalnya di negara ini ada perang misalnya, atau ada faktor politis misalnya di negara tujuan sehingga dia tidak bisa dikembalikan lagi gitu ya ke negara asalnya dan lain sebagainya. Itu tentu saja nanti harus ada bukti dukung yang kuat gitu ya, misalnya force majeure karena bencana alam ya, berarti nanti ada dari apa namanya, surat keterangan dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Penanggulangan Bencana misalnya seperti itu, dan lain sebagainya ya. Force majeure lainnya juga harus ada bukti dukung yang kuat tentu saja gitu ya, karena seperti namanya impor sementara itu ya harus diekspor kembali. Ya, mungkin itu dari sisi slab. Mudah-mudahan bisa cukup jelas ya. Dan mungkin setelah ini ada sesi diskusi, saya nggak tahu, nanti saya kembalikan ke Mbaknya. Mungkin sebelum,
Oh iya, pantunya nanti aja ya, setelah diskusi. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ramadan atas penjelasan materinya. MC ingin mengingatkan kembali terutama kepada Bapak dan Ibu yang baru sempat hadir pada saat ini, nanti bisa ditonton lebih lengkapnya di channel YouTube kita yaitu Sekolah Ekspor dan Impor. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah mendengarkan paparan singkat terkait mulai dari syarat, aturan, jenis, fasilitas, cara mengajukan permohonan hingga penyelesaiannya terkait impor sementara. Dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. MC buka, kita akan membuka 3 pertanyaan mungkin kepada Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini. Bisa langsung saja mengaktifkan audio dan videonya. Atau mungkin apabila tidak ada pertanyaan, mungkin terdapat kendala di saat pernah mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang sudah pernah melakukan impor sementara, ada kendala dalam hal tersebut yang ingin disampaikan, atau bagaimana? Mumpung ada narasumber kita, mumpung ada ahlinya impor sementara, sambil menunggu peserta webinar yang ingin bertanya, mungkin Pak Muhammad Ramadan ada yang ingin disampaikan lagi terkait hal-hal lain. Iya, tadi kayaknya ada yang buka mic nggak ya? Oh Tadi ini, belum, apa bisa? ada yang chat ya. Oh iya, ada yang chat. Mungkin Pak Ariendi bisa mengaktifkan audionya, mungkin biar menyapa kita terlebih dahulu, menyapa Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini. Halo, Ya, ya mau tanya untuk impor sementara itu apa bisa di kawasan berikat? Terima kasih. saya baik. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Kepada Pak Muhammad Ramadan, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Anya ya. Dan kepada Ibu ya, Ibu Ariandi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Ibu Ariandi tadi, apakah impor sementara bisa di kawasan berikat? Nah, untuk memahami hal tersebut, ini sebenarnya eh, tambahan ya. Ini harus diajar apa namanya kita bahas di bootcamp, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Kepabeanan ya, Undang-Undang 17 tahun 2006 yang tadi saya sampaikan, itu ada pasal 10A. Nanti rekan-rekan bisa lihat di situ pasal 10A, di mana di ayat 4-nya itu ada berbagai tujuan impor barang. Gitu ya. Jadi 10A ini terkait dengan pengeluaran pengeluaran barang impor dari kawasan pabean atau dari pelabuhan atau dari bandara gitu ya. Bandara dan pelabuhan ini kalau di istilah kepabeanannya itu kita sebut sebagai kawasan pabean. Ya, jadi selama barang impornya yang ada di kawasan pabean tersebut atau di tempat penimbunan sementara ya lagi ditimbun di situ belum diselesaikan kewajiban pabeannya itu nggak boleh keluar dari kawasan pabean, belum boleh keluar dari pelabuhan atau bandara tersebut. Nah ini singkat aja ya. Jadi di pasal 10 ini pengeluaran barang impor ada diantaranya impor untuk dipakai. Impor untuk dipakai, kemudian impor sementara. Ya. Kemudian ada juga yang tadi ditanyakan oleh Bu Ariandi, yaitu dikeluarkan ya untuk ditimbun ke tempat penimbunan berikat. Ini nanti yang lainnya bisa dibaca sendiri ya, nggak saya jelasin di sini.
Nah, intinya seperti ini. Jadi ada impor untuk dipakai, ada impor sementara, ada ditimbun ke tempat penimbunan berikat. Nah, ketika di sini impor sementara ya, ini kan beda tujuan. Mau dikeluarkannya kemana? Mau diimpor sementara? Oh iya, misalnya boleh gitu ya. Atau mau dikeluarkannya kemana? Ditimbun ke TPB. Oh iya boleh gitu ya. Jadi ketika impor sementara mau ditimbun ke TPB itu adalah apa namanya, double tujuan ya. Nah ini tidak diperbolehkan ya Bapak sekalian. Jadi kalau misalnya memang mau ke TPB, eh, ya bisa gitu ya. Misalnya ya udah ke TPB aja. Misalnya di TPB hanya untuk dipamerkan nih. Ya, misalnya setelah di TPB, setelah di TPB itu mau diekspor kembali karena barangnya nih bukan dibeli oleh orang Indonesia gitu ya. Mau dong barang ini mau dipamerkan di tempat penimbunan berikat. Ya, tadi kan kalau pertanyaan Bu Aryandi mungkin kawasan berikat ya. Kawasan berikat itu termasuk ke dalam salah satu bentuk tempat penimbunan berikat ya. Nah, di sini ada kawasan berikat, ada pameran berikat ya. Nah, misal ini sama-sama tempat penimbunan berikat. Jadi misalnya mau ke pameran berikat nih, ya udah boleh silahkan. Jadi nggak perlu diimpor sementara. Jadi ketika di kawasan pabean itu diselesaikannya pakai BC23 untuk dipamerkan di pameran berikat. Ketika pamerannya selesai, diekspor kembali, dikembalikan ke apa namanya yang punya barang. Ya, tapi ini bukan impor sementara, tapi tujuannya ditimbun ke tempat penimbunan berikat gitu ya. Karena kalau kita bicara konteksnya impor sementara itu beda ya, dari sisi prosedurnya beda. Karena tadi ada permohonan, kemudian ada jaminan yang harus diserahkan gitu ya, dan juga harus diekspor kembali gitu ya. Sedangkan untuk ditimbun ke TPB ini walaupun ada yang diekspor kembali tapi tidak wajib diekspor kembali gitu ya. Jadi bisa apa namanya di apa namanya dikembangkan dulu ya, diolah lebih lanjut seperti itu dan lain sebagainya. Nanti bisa didetailkan di bootcamp ya kalau yang mau tahu lebih jelas gitu Bu Aryandi kira-kira. Saya kembalikan ke Mbak Anya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ramadan atas penjelasannya. Mungkin Ibu Ariendia sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya anggap jelas ya, Bu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Fahreza Bain. Ada 2 pertanyaan. Saya mohon izin bacakan. Yang pertama, apa acuan undang-undangnya untuk impor sementara dengan tujuan mengikuti pameran? Kemudian yang kedua, kalau impor sementara untuk tujuan repair, pastinya nanti akan ada perubahan barang dari sebelum masuk dan keluar. Perubahan bisa berupa bentuk, berat, spek. Itu bagaimana? Baik, Pak Muhammad Ramadan, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan nomor 2? Ya, ya Mbak. Terima kasih Mbak Anya sudah dibacakan pertanyaannya. Jadi yang pertama apa acuan undang-undangnya untuk impor sementara dengan tujuan mengikuti pameran. Nah, ini mungkin yang dimaksud Pak Fahreza ini adalah dasar hukumnya gitu ya. Apa sih dasar hukum impor sementara dengan tujuan mengikuti pameran? Nah sebenarnya pameran ini kan eh, ya dipamerkan saja gitu ya. Tidak akan seharusnya tidak akan merubah bentuk barang. Dan barangnya juga ya kalau untuk diimpor sementara tadi ya syaratnya syarat-syarat yang tadi saya jelaskan di slide tidak habis dipakai gitu. Nah eh, pameran ini sebenarnya tidak diatur di Undang-Undang Kepabeanan ya di pasal 10D tadi ya hanya menjelaskan impor sementara secara umum, tapi secara khususnya uh, Pak Pak Reza ya Pak Reza Bain itu bisa lihat di PMK 178. Nah, di PMK 178 itu ada salah satu tujuan barang impor sementara, yaitu dipamerkan. Gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat situ apakah bisa mendapatkan pembebasan atau bisa mendapatkan keringanan. Gitu ya. Di PMK 178 itu juga dijelaskan secara detail berapa lama barang impor sementara yang digunakan untuk pameran. Karena untuk pameran ini ada
tersendiri ya, nanti bisa dibaca sendiri atau bisa juga dengan mengikuti bootcamp kami kalau misalnya malas baca, nah, apa namanya, nggak sempat untuk baca gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau impor sementara tujuan repair, pastinya nanti akan ada perubahan barang. Nah, ini tentunya tidak diperbolehkan ya, sesuai dengan kondisi persyaratan yang sudah dijelaskan tadi. Salah satunya yaitu tidak boleh mengubah barang. Beda dengan reimpor ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kemarin Pak Pracoyo atau Bapak Ibu sekalian yang mengikuti Webinar 7 terkait dengan reimpor, itu boleh memperbaiki gitu ya. Jadi diekspor sementaranya untuk tujuan apa? Untuk tujuan diperbaiki. Ya boleh, silahkan. Karena diperbaikinya kan di luar negeri gitu ya. Nanti di luar negerinya entah prosedurnya gimana, nggak tahu. Tapi nanti pada saat masuknya, ketika ada barang tambahan, nah ini barang tambahan ini akan apa, dianggap sebagai ya bukan barang asalnya gitu ya, bukan barang yang diekspor sementara sebelumnya. Jadi untuk barang tambahan ini akan dikenakan biaya masuk tentunya gitu ya. Kemarin mungkin Pak Pracoy sudah menjelaskan. Kalau untuk impor sementara ini tentu saja tidak bisa gitu ya, karena ini akan mengubah barang. Jadi pada saat permohonan itu sudah ditolak duluan gitu ya, ketika tujuan impor sementaranya adalah mau di repair seperti itu ya, Pak Reja ya. Gitu Mbak Anya. Saya kembalikan ke Mbak Anya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ramadan atas penjelasannya. Mungkin Bapak atau Ibu Fareza sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jadi tadi kata Pak Muhammad Ramadan bahwa sudah dijelaskan juga terkait materi sebelumnya di batch 7. Mungkin bisa dilihat kembali Bapak dan Ibu di channel YouTube kita, ada record terkait materinya oleh Bapak Pracoyo. Nah, baik. Jadi sudah jelas ya Pak Fariza, sudah dijawab di room chat. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Belum ada yang bertanya lagi nih Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak terkait impor sementara atau sudah cukup? Kalau dari saya cukup deh Mbak. Kalau mau yang Kalau mau disampaikan lengkap lebih detail bisa di bootcamp aja. di bootcamp aja ya. Jadi Bapak dan Ibu yang baru sempat hadir di tengah-tengah Zoom meeting kita, mungkin kita juga akan mengadakan program bootcamp paling dekat nanti tanggal 2 Desember. Bisa diakses di link yang sudah kita bagikan di https info sekolaheksporimpor.id. Di situ sudah lengkap. Pokoknya nanti tinggal tanya admin saja terkait program bootcamp. Di mana program itu untuk mempersiapkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti ujian sertifikat ahli kepabeanan. Baik, berbagai rangkaian acara sudah kita lewati bersama. Terima kasih atas partisipasi, semangat, dan antusiasnya pada hari ini. Dengan kita mengikuti webinar episode kali ini, tentunya menambah wawasan kita terkait impor sementara oleh Bapak Muhammad Ramadan. Dan sebelum kita tutup acara hari ini, agar webinar kali ini dapat kita kenang, mohon kesediaannya nih Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Karena dari tadi saya MC belum melihat Bapak dan Ibu ada yang mengaktifkan kamera. Mungkin sekarang sebelum kita akhiri acaranya, saya mohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu untuk foto bersama. Biar bisa kita kenal. Masih ada yang belum buka kamera sepertinya. Baik, ya sudah seadanya aja. Mungkin kalau pada malu-malu untuk buka kamera, MC izin menghitung untuk mengambil gambar. Mungkin dengan senyum, kelihatan giginya. Saya hitung 1, 2, 3. Kemudian kayak tangan mengepal. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian.
Terima kasih atas partisipasinya dan nantinya Sekolah Ekspor Impor masih akan terus melakukan kegiatan seminar seperti ini. Tepatnya minggu depan nanti akan ada lagi. Bapak dan Ibu dimohon untuk tetap mengikuti akun sosial media kita baik di Instagram maupun di YouTube kita karena di Instagram juga akan banyak informasi menarik terkait kegiatan ekspor impor maupun acara dari kita sendiri. Terutama nanti di tanggal 20-an nanti akan ada webinar seperti yang lagi saya tutup dengan pantun. Panas-panas minumnya adem sari. Minum di pantai bersama si tampan. Saatnya saya MC pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Mbaknya. Terima kasih, Mbak. Siap. Mbak.